Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 Biologi Manusia akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi. Nah, anggota kelompok 6 itu terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Aris Novianti, yang kedua ada Dinda Aisyah Fathia, yang ketiga ada Indar Dewi, yang keempat ada Maufira Bareha. Nah, konten yang akan kita bahas pada PPT kali ini yaitu ada 6 poin. Yang pertama ada siklus hidup dari manusia, yang kedua sistem reproduksi pada laki-laki, yang ketiga sistem reproduksi pada perempuan, yang keempat siklus dari ovarium, yang kelima control of reproduction, dan yang keenam adalah penyakit menular seksual. Oke, kita langsung masuk ke poin pertama. Poin pertama itu adalah human life cycle atau siklus hidup manusia. Nah, sistem reproduksi itu menghasilkan gamet yang masing-masing memiliki 23 kromosom karena meiosis. Oke, organ reproduksi pada pria dan wanita itu memiliki fungsinya masing-masing yang dijelaskan dalam poin-poin ini. Yang pertama, pria itu menghasilkan sperma di dalam testis dan wanita menghasilkan sel telur di dalam ovarium. Kemudian pria itu memproduksi dan menyalurkan sperma melalui saluran vas deferens hingga keluar melalui penis. Dan wanita mengangkut sel telur yang diproduksi dalam ovarium melalui saluran oviduk ke rahim. Kemudian yang ketiga, penis pria itu berfungsi untuk menyalurkan sperma ke dalam vagina wanita, dan vagina pada wanita itu berfungsi untuk mengeluarkan cairan menstruasi berupa darah kotor dan berperan sebagai jalan keluar pada saat proses melahirkan. Nah, yang keempat, rahim wanita itu berperan dalam proses pertumbuhan sel telur yang sudah dibuahi. Nah, setelah bayi lahir, maka payudara wanita akan menghasilkan nutrisi berupa susu yang nantinya akan diberikan kepada sang bayi. Nah, yang kelima itu ada testis dan ovarium yang masing-masing berperan dalam menghasilkan hormon seks. Nah, hormon seks ini yang akan memunculkan sifat maskulinisasi pada pria dan feminisasi pada wanita. Nah, untuk sistem reproduksi manusia sendiri itu berkembang selama masa pubertas. Nah, masa pubertas ini merupakan proses pematangan sistem reproduksi pada manusia. Nah, masa pubertas pada laki-laki itu terjadi pada saat umur 12 sampai 16 tahun, sedangkan pada wanita terjadi pada umur 10 sampai 14 tahun. Nah, di sini dijelaskan mengenai pembelahan mitosis dan meiosis. Jadi manusia itu masing-masing memiliki 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang kromosom. Selama siklus hidupnya, manusia itu lebih dominan sel-selnya membelah secara mitosis, karena pembelahan mitosis itu berperan penting selama pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Nah, untuk pembelahan secara meiosis sendiri itu berperan dalam pembelahan sel dan kelamin. Nah, di sini di gambar sebelah kiri dari layar itu ada gambar yang menjelaskan bahwa pada siklus hidup manusia ada pembelahan mitosis dan juga meiosis. Mitosis itu di mana sel induk menghasilkan sel anakan yang sama persis dengan sel indukannya. Jadi bila sel induknya memiliki kromosom yang diploid atau 2N, maka hasil anakannya juga akan diploid. Berbeda dengan meiosis, di mana sel induk menghasilkan sel anak yang mengandung setengah dari kromosom induk, di mana kalau misalkan sel induknya itu 2N atau diploid, maka anakannya akan memiliki sel yang haploid atau N. Nah, di sini dijelaskan ya bahwa masing-masing individu itu memiliki sel yang diploid atau 2N. Kemudian masing-masing individu menghasilkan sel kelamin berupa laki-laki berupa sperma dan perempuan berupa sel telur. Nah, sel telur dan sperma ini membelah secara meiosis dan menjadi haploid atau N yang masing-masing mengandung 23 kromosom. Kemudian saat sperma membuahi sel telur, maka terjadi fertilisasi yang menghasilkan zigot yang memiliki kromosom diploid atau 46 kromosom. Karena masing-masing dari sel telur dan sperma itu memiliki 23 kromosom, sehingga saat fertilisasi zigot memiliki 46 kromosom. Kemudian zigot ini akan terus membelah secara mitosis dan menghasilkan individu baru. Nah, individu baru ini akan terus membelah juga pertumbuhan dan perbaikan hingga menjadi individu yang dewasa. Secara pembelahannya secara mitosis. Gitu. Kita lanjut ke poin kedua, yaitu sistem dari reproduksi pria. Jadi sistem reproduksi pria itu menghasilkan sperma dan hormon seks pria. Nah, di sini ada tabel yang menjelaskan mengenai organ dari reproduksi pria. Nah, organ yang pertama itu ada testis.
yang fungsinya itu untuk memproduksi sperma dan juga seks hormon, hormon seks. Dan yang kedua ada epididymis, yaitu saluran di mana sperma itu akan dimatangkan dan juga disimpan dalam beberapa waktu gitu. Kemudian ada phase difference. Nah, ini fungsinya itu untuk mendistribusikan yang menyalurkan dan juga menyimpan sperma untuk beberapa waktu, untuk sementara waktu. Kemudian ada vesicula seminalis, yaitu dia berkontribusi untuk memberikan nutrisi. Nutrisi itu berupa gula fruktosa, kemudian ada hormon prostaglandin dan juga zat pembekuan. Kemudian juga cairan yang bersifat basa atau alkali untuk sperma. Kemudian ada prostaglandin atau kelenjar prostat yang berfungsi untuk berkontribusi untuk memberikan cairan yang bersifat asam kepada sperma. Kemudian ada uretra, di mana uretra ini fungsi untuk menyalurkan sperma, dan ada bulbourethral glands atau yang biasa disebut dengan kelenjar Cowper. Nah, kelenjar Cowper ini berkontribusi untuk memberikan mukus atau lendir, berupa lendir gitu kepada sperma, dan juga cairan yang bersifat basah kepada sperma. Kemudian penis itu sendiri adalah organ seksual dari pria. Kemudian di sini ada struktur dari sistem reproduksi pria ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa testis itu berjumlah sepasang yang dilindungi oleh skrotum. Nah, skrotum sendiri ini berfungsi untuk melindungi testis dan menjaga suhu yang optimal untuk produksi sperma atau spermatogenesis di dalam testis sendiri. Kemudian sperma yang dihasilkan oleh testis akan dimatangkan di dalam organ yang namanya epididymis. Kemudian ketika sperma dilepaskan dari epididymis, maka akan meninggalkan epididymis melalui fase difference. Nah, setelah sperma masuk fase difference, sperma itu dapat disimpan untuk sementara waktu di dalam fase difference ini, saluran fase difference ini. Kemudian ada ductus ejaculatori di sini. Nah, ductus ejaculatori ini merupakan saluran yang tersambung dengan uretra. Jadi saluran ini bersambung dengan uretra. Kemudian ada sepasang vesicula seminalis yang terletak di dasar kandung kemih. Vesicula seminalis ada sepasang yang terletak di di dasar kandung kemih. Kemudian ada kelenjar prostat. Ini kelenjar prostat yang berbentuk donat yang mengelilingi bagian atas uretra tepat di bawah kandung kemih. Kemudian ada kelenjar Cowper ini atau bulbourethral gland yang bentuknya seperti seukuran kacang polong yang terletak di posterior prostat di kedua sisi dari uretra. Kemudian kalau untuk sperma sendiri, sperma itu hidupnya baik di dalam larutan yang basa sekitar pH 7,5. Kemudian ini tadi penjelasan yang sudah saya jelaskan. Kita masuk ke struktur dari penis ya. Nah, untuk penis sendiri, ini struktur yang pertama ini ada struktur dari penis. Jadi penis itu berupa batang panjang yang di ujungnya membesar. Nah, yang membesar ini disebut dengan gland penis. Nah, biasanya pada laki-laki yang belum dihitan itu ada yang namanya foreskin atau kulit katan. Nah, biasanya kalau misalkan laki-laki yang belum dihitan itu biasanya kulit katan ini masih menutupi si gland penis ini. Dan yang kedua ini ada gambar dari mikrograf yang menunjukkan lokasi dari jaringan erectile tissue ya. Kemudian, di sini. Nah, penis itu tadi yang sudah dijelaskan merupakan organ seksual pria yang di dalamnya juga terdiri dari uretra dan sistem kemih. Kemudian jaringan erektil yang gambar B yang tadi itu mengandung ruang darah yang dapat direnggangkan memanjang melalui batang penis. Nah, selama gairah seksual, itu saraf otonom melepaskan senyawa yang bernama oksida nitrat atau NO yang menstimulus untuk memproduksi si GMP. Nah, si GMP ini merupakan senyawa yang menghasilkan energi tinggi yang mirip dengan ATP. Nah, pada saat proses ereksi laki-laki ada yang namanya disfungsi ereksi.
di mana disfungsi ereksi ini merupakan ketidakmampuan untuk mencapai atau mempertahankan ereksi yang cocok untuk hubungan seksual pada pria. Kemudian si disfungsi ereksi sendiri ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama seperti aliran darah yang tidak lancar. Jadi aliran darah pada jaringan erektil tadi itu tidak lancar sehingga menyebabkan disfungsi ereksi. Kemudian konsumsi obat-obatan tertentu dan juga penyakit tertentu yang menyebabkan disfungsi ereksi ini. Yang efek sampingnya itu menyebabkan disfungsi ereksi. Kemudian saat ejakulasi itu pria itu mengeluarkan sekitar kurang lebih ada 400 juta sperma dalam 3,5 mili air mani atau sperma gitu ya. Nah ini untuk jumlah sperma sendiri itu bisa lebih ataupun bisa kurang dari jumlah ini tergantung dengan hormon pada laki-laki tersebut gitu. Nah di sini ada gonad dari pria yaitu testis. Nah, di sini ada 4 gambar ya. Yang pertama itu ada gambar dari testis, penampang testis yang dibelah gitu. Kemudian ada tubulus seminiferus, ada gambar mikroskopis dari tubulus seminiferus. Kemudian ada proses dari spermatogenesis di dalam tubulus seminiferus dan juga gambar dari anatomi sperma. Kita bahas dari gambar yang pertama dulu dari testis. Nah, jadi saat testis potongan longitudinal testis ini terlihat adanya lobulus-lobulus. Nah, lobulus-lobulus itu adalah tubulus seminiferus. Nah, saat tubulus seminiferus di mikroskopis lagi, terlihatlah adanya sel Sertoli, di mana sel Sertoli ini itu akan mendukung dan memelihara serta mengatur proses dari pembentukan sperma atau spermatogenesis. Nah, kemudian ada interstitial cell. Nah, interstitial cell ini itu berperan dalam menghasilkan hormon seks laki-laki ya, salah satunya adalah testosteron. Kemudian di sini ada proses dari spermatogenesis. Nah, yang pertama itu ada spermatogonium yang 2N atau diploid. Kemudian spermatogenesis ini membelah secara mitosis yang menghasilkan spermatosit primer yang 2N atau diploid. Kemudian kan ada 2 ya. Nah, salah satunya itu akan kembali menjadi sel indukan, yang satunya lagi akan membesar dan melakukan proses meiosis 1 yang menghasilkan 2 anakan spermatosit sekunder yang haploid. Kemudian spermatosit sekunder ini akan melakukan pembelahan meiosis 2 yang menghasilkan 4 anakan spermatid yang dinamakan spermatid, 4 anakan spermatid yang haploid. Kemudian spermatid akan terus berkembang menjadi sperma dewasa. Nah, untuk sperma dewasa ini ada anatominya ya. Yang pertama itu ada kepala, bagian tengah, dan tail atau flagel. Kemudian kalau di bagian tengahnya ini terkandung mitokondria yang menjadi sumber energi bagi sperma ini untuk menggerakkan ekornya atau flagel ini pada saat berenang menuju sel telur. Kemudian di bagian kepala ini terkandung materi genetik yang nantinya akan melebur dalam sel telur yang ditutupi atau dilindungi oleh topi yang dinamakan akrosom. Nah, akrosom ini itu mengandung enzim di mana enzim ini akan berperan untuk si akrosom ini menyimpan enzim yang dibutuhkan untuk menembus dinding dari sel telur. Oke, sekarang ke hormonal regulation di laki-laki ya. Jadi untuk hormon dari laki-laki itu dihasilkan oleh hipotalamus. Jadi hipotalamus itu memiliki kendali penuh atas fungsi seksual testis ya. Karena hipotalamus itu mengeluarkan hormon yang disebut dengan GnRH nih. Kemudian GnRH ini akan merangsang hipofisis anterior untuk mensekresi hormon gonadotropik. Nah, hormon gonadotropik itu ada 2. Yang pertama ada hormon FSH dan juga hormon LH. Nah, untuk hormon FSH sendiri itu, hormon ini berperan untuk meningkatkan produksi sperma di tubulus seminiferus. Nah, untuk LH itu pada pria itu untuk mengontrol produksi testosteron oleh sel interstisial.
Nah, di sini ada gambar ya di sebelah kiri layar. Di sini ada hipotalamus, ada posisi hipotalamus di dalam otak, kemudian diperbesar. Nah, di hipotalamus ini itu akan merangsang akan menghasilkan tadi ya akan menghasilkan hormon atau mengeluarkan hormon yang disebut dengan GnRH. Nah, GnRH ini akan merangsang hipofisis anterior ya, hipofisis anterior untuk mensekresikan hormon gonadotropik yaitu FSH dan LH. Nah, FSH sendiri itu tadi berfungsi untuk produksi sperma di tubulus luminiferus dan LH untuk mengontrol produksi testosteron di sel interstitial. Nah, testosteron dan inhibrin ini nantinya akan mengerahkan kontrol namanya umpan balik negatif kepada hipotalamus dan juga hipofisis anterior untuk mengatur tingkat testosteron dalam darah dan produksi sperma oleh testis. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai female reproductive system, yaitu sistem reproduksi pada wanita. Nah, sistem reproduksi pada wanita di sini akan menghasilkan sel telur dan merupakan hormon penghasil hormon seks pada wanita. Nah, yang pertama itu saya akan membahas tentang saluran kelamin atau genital tract. Nah, saluran tuba juga disebut saluran telur atau saluran telur. Nah, ini memanjang dari rahim ke ovarium. Namun saluran rahim ini tidak terletak pada ovarium. Nah, sebaliknya mereka memiliki proyeksi seperti jari yang disebut fimbriae atau fimbria. Nah, dia akan membersihkan ovarium. Nah, ketika sel telur atau ovum pecah dari ovarium selama proses ovulasinya, biasanya akan menuju ke dalam tuba uterina oleh aksi gabungan dari fimbriae ini dan pemukulan silia yang melapisi tuba uterina. Nah, kemudian begitu berada di tuba uterina, sel telur didorong perlahan oleh gerakan silia dan kontraksi otot tubulus menuju rahim. Kemudian telur hidup sekitar 26 sampai 24 jam. Kemudian kecuali terjadi pembuahan. Kemudian tahap pada fertilisasi dan karena itu terdapat pembentukan zigot yang biasanya terjadi di tuba uterina. Nah, kemudian embrio yang sedang berkembang biasanya tiba di rahim setelah beberapa hari dan kemudian terjadi implantasi dan selama implantasi ini embrio tertanam di dalam lapisan rahim yang telah disiapkan untuk menerimanya. Nah, kemudian rahim adalah organ berotot, berdinding tebal, seukuran dan berbentuk buah pir. Kemudian biasanya itu terletak di atas dan terbalik di atas kandung kemih. Tabung rahim ini bergabung dengan rahim di ujung atasnya dan di ujung bawahnya ada serviks memasuki vagina hampir pada sudut yang tepat. Nah, kanker serviks itu adalah bentuk umum dari kanker pada wanita. Nah, ini merupakan jika sel-selnya bersifat kanker dapat merekomendasikan histerektomi. Nah, histerektomi ini adalah pengangkatan rahim atau termasuk leher rahim. Kemudian pengangkatan ovarium selain rahim disebut ovariohisterektomi atau histerektomi radikal. Nah, jadi kanker serviks ini merupakan
penyakit yang sering ditemui pada daerah reproduksi wanita. Nah, kemudian di sini ada organ dan fungsi dari reproduksi wanita, yaitu ovaries atau ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan hormon seks pada wanita. Kemudian uterine tubes atau tabung rahim. Dia sebagai tempat untuk terjadinya fertilisasi. Kemudian pada uterus atau rahim, dia itu sebagai tempat berkembangnya janin. Kemudian serviks itu berisi pembukaan pada rahim. Kemudian vagina itu dia berfungsi sebagai jalan rahim dan juga sebagai jalan keluar untuk aliran menstruasi. Nah, kemudian untuk sistem reproduksi pada wanita itu dibagi menjadi dua, yaitu eksternal genital atau alat kelamin luar. Nah, terdiri dari vulva yang mencakup 2 lipatan besar yang tertutup rambut yang disebut labia mayora. Nah, yang kedua itu ada labia mayora yang memanjang ke belakang dari mons pubis yang terdapat tonjolan lemak di bawah rambut kemaluan. Kemudian ada labia minora yang merupakan 2 lipatan kecil yang terletak tepat di dalam labia mayora. Nah, kemudian ada klitoris kelenjar yang merupakan organ gairah seksual pada wanita dan seperti penis berisi batang jaringan ereksi yang menjadi besar dengan darah selama rangsangan seksual. Kemudian ada vestibulum, yaitu rongga yang berada di dalam labio mayora yang memiliki muara dan introitus vagina. Kemudian ada hymen, yaitu lapisan tipis yang menutupi sebagian besar liang senggama. Di tengahnya berlubang supaya kotoran menstruasi dapat mengalir keluar. Nah, yang kemudian itu yang akan kita bahas adalah internal genital atau alat kelamin bagian dalam. Nah, terdiri dari vagina adalah tabung yang terletak pada sudut 45 derajat ke bagian belakang yang kecil, hanya berfungsi sebagai jalan rahim dan organ untuk hubungan seksual. Kemudian ada uretra yang membawa urin. Kemudian ada tuba falopi sebagai saluran yang membawa ovum yang akan dilepaskan ovarium menuju uterus. Kemudian ada ovarium yang memproduksi ovum atau sel telur. Kemudian ada ligamentum yang menahan reproduksi wanita. Kemudian, nah bisa dilihat ini merupakan tempat dari organ-organ reproduksi pada wanita. Ada uterine tube atau oviduct, ada ovari, ada fimbriae, ada uterus, ada urinary bladder, kemudian ada pubic bone, ada uretra, ada gland klitoris, ada labium minora, labium majora, vaginal ovis, kemudian ada cervix, kemudian ada rektum, vagina, dan anus. Nah, selanjutnya itu ada orgasme in female. Nah, di sini itu merupakan orgasme pada wanita.
Jadi setelah terjadi rangsangan seksual pada labia minora, dinding vagina dan klitoris menjadi penuh dengan darah. Nah, kemudian juga ditandai dengan ciri-cirinya itu payudara akan membengkak dan putingnya menjadi tegak. Nah, labia mayora ini membesar dan kemudian memerah dan menyebar menjauh dari luar lubang vagina. Nah, kemudian vagina akan memanjang dan mengembang. Nah, hal ini disebabkan karena pembuluh darah di dinding vagina melepaskan tetesan kecil cairan yang meresap ke dalam vagina dan melumasinya. Kelenjar yang mensekresi lendir di bawah labia minora ini di kedua sisi vagina juga memberikan pelumasan untuk masuknya penis ke dalam vagina. Nah, meskipun vagina ini adalah organ hubungan seksual pada wanita, klitoris juga memainkan peran penting di dalamnya, yaitu sebagai respon seksual wanita. Nah, klitoris ini adalah yang sangat sensitif dan dapat membengkak hingga 2 atau 3 kali dari ukuran biasanya. Nah, kemudian dorongan penis dan tekanan simsisis pubis dari pasangan akan merangsang klitoris ini. Nah, kemudian terjadilah orgasme pada puncak respon seksual, di mana tekanan darah dan denyut nadinya ditandai dengan ciri-ciri akan meningkat dan pernapasannya akan menjadi lebih cepat, dan dinding rahim, kemudian saluran rahim berkontraksi secara berirama. Nah, sensasi kenikmatan ini akan direlaksasi ketika organ kembali ke ukuran normal. Nah, wanita ini tidak memiliki periode refraktor dan beberapa orgasme dapat terjadi selama satu pengalaman seksual. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya siklus ovarium, yang dimana ovarium itu mengandung banyak folikel yang masing-masingnya itu berisi dari sel telur yang belum matang. Kemudian ini itu disebut dengan oosit, di mana seorang wanita dapat melakukan kelahiran dengan sebanyak 2 juta folikel, namun jumlahnya itu bisa berkurang menjadi 300.000 hingga 400.000 pada saat wanita itu pubertas. Saat folikel itu matang, selama siklus ovarium akan terjadinya perubahan dari primer ke sekunder menjadi folikel vesikular. Dalam folikel ini itu juga terdapat rongga yang berisi cairan meningkat, di mana titik folikel dinding itu akan keluar melalui ovarium. Kemudian oosit sekunder yang akan mengalami meiosis 2, yang muncul apabila saat pertama kali dibuahi oleh sel sperma, kemudian apabila oosit sekunder tetap tidak dibuahi oleh sel sperma, maka tidak akan terjadi tahap meiosis, yang setelah itu akan membuatnya mati dan dilepaskan dari ovarium. Pada saat di mana nanti folikel vesikular itu pecah, akan melepaskan oosit, yang sering disebut dengan sel telur, dan akan dikelilingi oleh membran bening yang merupakan suatu proses yang disebut sebagai ovulasi. Ya, setelah itu ada hormon seks pada wanita, yaitu estrogen dan progesteron, di mana primer folikel akan memproduksi atau menghasilkan estrogen, kemudian folikel sekunder akan memproduksi atau menghasilkan estrogen serta berperan sebagai progesteron, kemudian korpus luteum akan menghasilkan progesteron serta beberapa estrogen. Kemudian ada juga fase siklus ovarium, yang dimana fase ini mirip dengan testis dan hipotalamus memiliki suatu kontrol utama terhadap fungsi seksual ovarium. Karena mengeluarkannya gonadotropin, releasing hormone atau yang biasa dikenal GnRH, selanjutnya GnRH ini dapat merangsang hipofisis anterior untuk menghasilkannya FSH dan LH. Pada hormon ini juga dapat mengontrol siklus dari ovarium.
Terjadinya lonjakan pada estrogen pada akhir fase folikular memiliki suatu efek umpan balik positif, yang dimana pada hipotalamus itu dan yang dimana pada hipotalamus serta kelenjar hipofisis, yang akibatnya gen RH dari hipotalamus akan meningkat. Setelah itu, pada lonjakan LH atau hormon lutein sesuai akan dilepaskan dari hipofisis anterior. Pada saat terjadinya lonjakan LH dapat memicu ovulasi sekitar hari ke-14 dari siklus 28 harinya. Kemudian akan adanya fase luteal, yang dimana fase ini akan dimulai dari siklus ovarium. Setelah itu, LH akan mendorong perkembangan korpus luteum. Selanjutnya, korpus luteum akan mensekresikan kadar progesteron yang tinggi dan beberapa estrogen. Apabila kehamilan tidak terjadi, maka korpus luteum akan mengalami regresi dan siklus baru akan dimulai dengan menstruasi. Selanjutnya itu ada estrogen dan progesteron. Nah, estrogen dan progesteron itu tidak hanya mempengaruhi rahim, tetapi juga bagian tubuh. Kemudian estrogen sebagian besar bertanggung jawab pada karakteristik sekunder pada wanita, yaitu tumbuhnya rambut pada tubuh dan distribusinya lemak. Secara umum, wanita itu memiliki penampilan yang lebih bulat daripada pria karena adanya akumulasi lemak yang lebih besar di bawah kulit. Selanjutnya itu pada laki-laki, perempuan mengembangkan rambut ketiak dan kemaluan selama masa pubertas. Pada wanita, batas atas rambut kemaluan adalah horizontal, tetapi pada laki-laki itu meruncing ke arah pusar. Baik estrogen maupun progesteron juga diperlukan untuk perkembangan dari payudara. Setelah itu ada tahap menopause, di mana periode dalam kehidupan dari seorang wanita yang siklus ovariumnya itu berhenti, kemudian terjadi di antara usia 45 tahun dan 55 tahun. Ovarium itu tidak lagi responsif terhadap hormon gonadotropik yang diproduksi oleh hipofisis anterior dan juga ovarium. Tidak lagi mensekresi estrogen atau progesteron. Pada awal menopause itu menstruasi menjadi tidak teratur. Nah, hormon seks wanita, estrogen, dan progesteron memiliki banyak fungsi. Salah satu fungsinya itu mempengaruhi endometrium yang menyebabkan rahim mengalami serangkaian siklus yang dikenal sebagai siklus uterus. Jadi selama hari ke-1 sampai ke-5 itu tingkat estrogen dan progesteron itu rendah di dalam tubuh yang menyebabkan endometrium hancur serta pembuluh darahnya itu pecah. Kemudian hari 6 sampai ke-13 peningkatan produksi estrogen oleh folikel ovarium baru di ovarium menyebabkan endometrium menebal dan menjadi vaskular serta kelenjar. Selanjutnya pada hari ke-14 dari siklus 28 hari ini ovulasi biasanya terjadi selama di hari ke-15 sampai hari terakhir yaitu hari ke-28 yang dimana terjadinya peningkatan produksi progesteron oleh korpus luteum di dalam ovarium yang menyebabkan endometrium rahim menjadi 2 atau 3 kali lipat dalam ketebalan yaitu sekitar 1 mm sampai 2 atau 3 mm. Kelenjar rahim itu matang dan menghasilkan sekresi mukoid yang kental sebagai respon terhadap peningkatan progesteron yang disebut dengan fase sekretori dan siklus uterus. Selanjutnya ada fertilisasi dan kehamilan. Yang pertama itu hanya ada satu sperma yang dibutuhkan untuk membuahi sel telur. Nah, yang disebut dengan zigot. Dari awal perkembangan ini dimulai dengan zigot berjalan menuruni tuba uterin, kemudian menuju rahim. Setelah itu lapisan endometrium pada hari setelahnya itu mengalami pembuahan serta implantasi yang menandakan adanya awal kehamilan. Kemudian plasenta akan menopang embrio yang sedang berkembang yang kemudian menjadi janin berasal dari jaringan ibu dan janin yang merupakan wilayah dari pertukaran molekul antara darah janin dan ibu, meskipun keduanya jarang bercampur. Setelah itu pada awalnya plasenta menghasilkan manusia chorionoid gonadotropin yang mempertahankan korpus luteum di ovarium. Yang kelima, control of reproduction. Metode untuk mengontrol reproduksi. Beberapa cara tersedia untuk mengurangi atau meningkatkan potensi reproduksi manusia.
Metode pengendalian kelahiran digunakan untuk mengatur jumlah anak yang dimiliki seseorang atau pasangan. Untuk individu yang mengalami infertilitas atau ketidakmampuan untuk mencapai kehamilan, jumlah teknologi reproduksi berbantuan dapat digunakan untuk meningkatkan kemungkinan hamil anak. Yang pertama adalah metode pengendalian kelahiran. Beberapa cara dapat digunakan untuk mengendalikan kelahiran. Yang pertama adalah tidak melakukan hubungan seksual. Hal ini dapat mengendalikan atau mencegah kehamilan dan juga mencegah penularan penyakit menular seksual. Yang kedua, pil KB atau kontrasepsi oral. Pil KB ini memiliki efektivitas sekitar 98% untuk mencegah kehamilan dan di dalamnya mengandung progesteron dan estrogen, yaitu hormon yang dapat mengontrol kehamilan maupun kesuburan. Kemudian, alat kontrasepsi dalam rahim ini merupakan sebuah alat yang berbentuk sepotong plastik atau tembaga yang sangat kecil, kemudian dimasukkan ke dalam rahim untuk mengurangi kemungkinan pembuahan. Kemudian ada suntikan dan vaksin kontrasepsi. Ini adalah salah satu contohnya adalah imunisasi HCG pada wanita. Kemudian ada kontrasepsi darurat seperti pil Preven atau Mifepristone atau bisa disebut juga pil aborsi. Kemudian di sini ada gambar di sebelah kiri. Yang A adalah intrauterine device placement. Ini merupakan alat kontrasepsi yang diletakkan di dalam rahim yang berbentuk seperti rahim atau uterus dan dimasukkan untuk mencegah terjadinya pembuahan. Kemudian yang B merupakan gambar female condom placement dengan female condom berbentuk seperti ini. Dan yang C, male condom placement, yaitu peletakan kondom pada pria, dan juga di sebelah kanan adalah bentuk kondom pada pria. Nah, kondom ini, kedua ini disesuaikan dengan bentuk kelamin dari laki-laki maupun perempuan. Sementara itu di sebelah kanan merupakan tabel yang berisi berbagai jenis KB yang digunakan di Amerika Serikat untuk mengatur atau mencegah kehamilan, seperti ada natural family planning, withdrawal method, dosing, male condom, dan lain-lain. Itu merupakan upaya mengatur atau pengendalian kehamilan. Kemudian ada metode pembedahan. Metode pembedahan ini terdiri dari dua metode, yaitu yang pertama vasektomi. Vasektomi ini merupakan pemotongan dan penyegalan vas deferens dari testis sehingga nanti sperma tidak akan mencapai cairan mani yang dikeluarkan saat orgasme dan sperma diserap kembali. Pada gambar di sebelah kiri, vasektomi ini akan melibatkan dua luka kecil di kulit skrotum yang seperti terlihat ada bekas jahitan di daerah vas deferens. Nah, setiap vas deferens akan diangkat dan dipotong, kemudian ujung yang dipotong diikat atau disegel dengan arus listrik. Bukaan di skrotum ditutup dengan jahitan. Kemudian di sebelah kanan, ada ligasi tuba. Nah, ligasi tuba ini, kalau vasektomi untuk pria, ligasi tuba diperuntukkan untuk wanita, yaitu pemotongan dan penyegalan tuba uterin, sehingga kehamilan akan jarang terjadi karena perjalanan sel telur melalui tuba uterin tersumbat. Seperti dalam gambar, uterine tube atau jalur uterus itu dipotong. Selama ligasi tuba, satu atau dua sayatan kecil dibuat di perut, kemudian dengan menggunakan instrumen yang dimasukkan melalui sayatan, tuba uterin ini akan digumbalkan atau dibakar, ditutup rapat dengan kauter atau dipotong dan diikat. Sayatan kulit kemudian dijahit tertutup. Kemudian ini ya, oviduct ini jadi terpisah gitu, sehingga tidak akan terjadi pembuahan. Kemudian ada infertilitas. Infertilitas ini merupakan kondisi
ketidaksuburan atau kegagalan untuk mencapai kehamilan, biasanya ini pada pasangan yang mengharapkan kehamilan setelah hubungan seks rutin 1 tahun tanpa pelindung. Nah, ternyata ada satu kondisi ini tuh dapat disebabkan oleh pria maupun wanita, dan ini terjadi pada 15% pasangan mengalaminya atau mengalami ketidaksuburan. Nah, penyebabnya yang terjadi pada pria itu adalah sperma jumlahnya rendah atau sedikit, dan juga sperma yang abnormal itu disebabkan oleh akibat gaya hidup tidak sehat dan kebiasaan buruk, seperti duduk lama di depan komputer. Kemudian penyebab pada wanita adalah yang pertama faktor berat badan. Kelebihan berat badan ini akan membuat leptin meningkat dan berdampak pada GnRH dan FSH, yaitu hormon yang berperan juga dalam reproduksi. Kemudian ada faktor saluran rahim, yaitu terhambatnya saluran rahim karena radang panggul dan juga endometriosis atau jaringan yang tumbuh di luar rahim. Kemudian ada metode assisted reproductive technologies, yaitu teknologi reproduksi berbantuan untuk meningkatkan kemungkinan atau probabilitas dalam kehamilan. Yang pertama ada inseminasi buatan oleh donor, yaitu sperma akan ditempatkan di dalam vagina oleh dokter. Kemudian ada inseminasi intrauterin, yaitu pemberian obat kesuburan untuk merangsang ovarium dan sperma ditempatkan di rahim. Kemudian yang ketiga ada fertilisasi in vitro atau IVF, itu adalah pembuahan sperma dan ovum di dalam laboratorium. Yang keempat adalah gamete intrafallopian transfer atau GIFT. Ini adalah metode yang mirip seperti IVF, tetapi yang membedakan adalah pada gamete intrafallopian, zigot akan ditempatkan di saluran rahim setelah dibuahkan di laboratorium. Kemudian yang terakhir ada metode ibu pengganti atau sperma dan telur akan disumbangkan oleh orang tua yang sudah menandatangani sebuah kontrak, kemudian akan dilakukan injeksi sperma intrasitoplasmik. Nantinya di dalam injeksi ini satu sperma akan disuntikkan ke dalam sel telur. Metode ini biasanya digunakan saat pria memiliki masalah infertilitas yang parah. Bisa dilihat di dalam gambar di sebelah kanan proses injeksi sperma intrasitoplasmik. Mikroskop yang terhubung ke layar televisi ini digunakan untuk melakukan injeksi sperma intrasitoplasmik. Nanti sebuah pipet ini akan memegang telur dengan stabil, sementara jarum yang tidak terlihat, yang sangat kecil, akan memasukkan sperma ke dalam telur. Ya, selanjutnya ada sexually transmitted disease atau penyakit-penyakit yang biasanya terdapat pada alat kelamin atau suatu penyakit yang disebabkan oleh hubungan intim. Yang pertama itu ada penyakit menular seksual atau yang biasa dikenal dengan PMS. Jadi penyakit ini itu disebabkan oleh virus, jamur, parasit, dan bakteri. Kemudian terdapat obat antivirus yang memiliki suatu efek samping yang lumayan serius dan juga dapat melemahkan tubuh. Yang kedua ini ada infeksi HIV yang biasa kita kenal, yaitu kejadian ini belum ditemukannya obat, tetapi dapat dicegah untuk tidak melakukannya hubungan intim atau dapat menyebabkannya PMS ini atau penyakit menular seksual. Kemudian infeksi HIV ini biasa terdapat atau adanya kutil kelamin yang khususnya itu virus HIV karena berhubungan dengan kanker serviks yang dapat berpengaruh dengan tumor vulva, vagina, anus, dan penis. Selanjutnya, para peneliti itu percaya bahwa virus ini itu mungkin terlibat dalam 90% dari semua kasus pada kanker serviks. Selanjutnya, yang ketiga itu ada genital herpes, yang penyakit ini itu disebabkan oleh virus herpes simplex dan memiliki dua tipe. Tipe yang pertama itu disebabkan oleh luka dingin dan adanya lepuh demam. Kemudian tipe yang kedua itu disebabkan oleh herpes genital atau yang biasanya ada di alat kelamin. Kemudian paparan herpes ini terjadi pada seorang ibu yang akan menjalankan kelahiran dan menyebabkan infeksi pada bayi yang nanti akan lahir.
serta akan mempengaruhinya gangguan neurologis serta akan menyebabkan kematian. Kemudian yang biasa kita ketahui yaitu adalah hepatitis yang dapat menginfeksi hati dan dapat menyebabkan gagal hati, kanker hati, serta yang paling serius adalah kematian. Dan juga terdapat 6 virus yang kita ketahui yang menyebabkan hepatitis, yaitu ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, D, E, dan G. Hepatitis A ini biasanya didapat dari limbah yang terkontaminasi oleh air minum. Hepatitis B dapat ditularkan melalui hubungan seksual. Hepatitis C itu disebut dengan non-hepatitis non-A atau non-B yang menyebabkan sebagian besar kasus pasca transfusi. Hepatitis D dan G itu ditularkan sama seperti hepatitis B, yaitu secara seksual. Dan hepatitis E itu dapat dari air yang terkontaminasi. Kemudian ada PMS yang seperti kita kenal tadi adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh adanya bakteri yang dapat disembuhkan dengan obat atau antibiotik. Selanjutnya itu ada chlamydia yang dimana terdapat pada saluran reproduksi bagian bawah yang biasanya itu terdapat gejala ringan atau tanpa adanya gejala. Dan biasanya terjadi pada wanita. Chlamydia ini juga dapat menyebabkan ulcerasi serviks yang meningkatkannya terjadi resiko tertular HIV. Selanjutnya gonorea yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Diagnosis pada laki-laki yang terkena gonorea ini tidak sulit karena gejalanya yaitu nyeri saat buang air kecil dan cairan uretra kental berwarna kuning kehijauan. Sedangkan pada wanita itu adanya infeksi pada laten yang menyebabkan radang panggul penyakit atau yang biasa disingkat dengan PID yang dapat menyebabkan kerusakan pada rahim, ovarium, serta reproduksi lainnya. Gonorea ini dapat menyebabkan ke bagian dalam tubuh serta bisa menyebabkannya kerusakan jantung atau artritis. Kemudian ada sifilis dan infeksi vagina. Jadi sifilis itu disebabkan oleh bakteri yang disebut dengan Treponema pallidum. Jadi dapat dilakukan dengan tes darah atau pemeriksaan mikroskopis cairan dari lesi. Selanjutnya infeksi vagina yang terdapat gejala BV yaitu keputihan yang memiliki bau, sensasi terbakar saat buang air kecil, adanya gatal atau nyeri di vulva. Kemudian beberapa wanita ini tidak memiliki tanda-tanda infeksi dan lebih rentan terhadap infeksi oleh PMS lain termasuk HIV, herpes, chlamydia, dan gonorea. Wanita hamil dengan BV beresiko lebih besar mengalami prematur. Baik teman-teman sekalian, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada penyampaian materi yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.